Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadandi, NIM 121130048 dari Teknik Elektro angkatan 2021. Di sini saya akan meringkas materi pra-kaderisasi hari pertama, yang dimana materinya berjudul tentang pengenalan KM ITERA atau keluarga mahasiswa ITERA, yang dimana materi tersebut disampaikan oleh Bang Raffi dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Yang pertama itu pengertian KM ITERA atau keluarga mahasiswa ITERA, yang dimana KM ITERA itu merupakan kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa demi menciptakan kader-kader bangsa yang berpotensi melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. KM ITERA memiliki 3 bagian. Yang pertama itu Kabinet KM ITERA, yang kedua Senat KM ITERA, dan yang ketiga itu Himpunan dan UKM KM ITERA. Sejarah KM ITERA. Sejarah KM ITERA itu dibentuk pada tanggal 16 Mei 2015 dan disahkan pada tanggal 2 Agustus 2015. Prinsip KM ITERA itu ada 3, yaitu asas, yang kedua itu sifat, dan yang ketiga itu tujuan. Kabinet KM ITERA itu adalah lembaga pemegang kekuasaan eksekutif dan kehidupan kemahasiswaan di ITERA. Senat ITERA, Senat KM ITERA itu adalah dewan pemegang kekuasaan legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di ITERA. Dan yang ketiga itu UKM. UKM itu adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa ITERA yang berfokus pada beberapa bidang kegiatan. Dan ada juga organisasi yang menghimpun mahasiswa ITERA sesuai prodi. Kita sekarang ada di Kabinet Revolusi Asa, di mana yang dipimpin oleh Bang Arbi Aditya Ramadan Asa Nagi dari Teknik Elektro angkatan 2019. Program kerja unggulan Kabinet Revolusi Asa ini yaitu pengabdi masyarakat karya cipta, yang kedua itu data terpusat, yang ketiga itu refleksi KM ITERA, yang keempat itu upgrading KM ITERA, dan kelima itu kaderisasi bertingkat. Lanjut untuk hari kedua atau prakaderisasi hari kedua, materi pertama yaitu pengenalan FKHMEI, yang dimana disampaikan oleh Bang Adnan dari Teknik Elektro angkatan 2018. Yang pertama, FKHMEI itu adalah Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia. FKHMEI ini sudah berdiri sejak tahun 1990 dan telah terdaftar di IOMS atau Ikatan Organisasi Mahasiswa Seprofesi. Dan FKHMEI ini juga telah diakui secara legal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dengan legalitas SK Dirjen Dikti nomor 04 Dikti KEP 1991, di mana di tahun 1987 itu diadakan pertemuan pertama di UI, di Universitas Indonesia, dan 1988 itu diadakan pertemuan di Balai Bidang Senayan Jakarta. Di tahun 1989 dilakukan pertemuan di Unbrau atau Universitas Brawijaya, dan tahun 1990 diadakan musyawarah nasional di tanggal 4 September 1990 di Universitas Bali.
FKHMEI ini terdapat 14 Munas FKHMEI. Dan sampai saat ini Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia atau FKHMEI terbagi menjadi 16 wilayah beranggotakan 183 PTN dan PTS. Adapun agenda besar FKHMEI yang pertama di tingkat nasional itu ada Munas, Rakernas, dan Rapat Koordinator Nasional dan Pengabdian Nasional. Dan di tingkat wilayah itu ada Musyawarah Wilayah. Yang kedua itu ada Rakerwil. Yang ketiga itu ada Rapat Koordinator Wilayah. Dan ada yang terakhir itu Pengabdian Wilayah. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenal Himpunan Mahasiswa Elektro yang disampaikan oleh Bang Somo dari Teknik Elektro angkatan 2019. Yang pertama itu pengertian HME, yaitu HME adalah Himpunan Mahasiswa Elektro, di mana HME ini sebagai wadah untuk mengembangkan diri pada akademik dan non akademik. Terus HMEI ini dibentuk pada tanggal 2 Mei 2015 di Jati Agung, dan pada 2012 telah dibentuk tetapi belum disahkan. 2013 bergabung dengan jurusan Teknik Informatika, dan 2 Maret 2019 menjadi 2 himpunan mandiri, yaitu sekarang menjadi HME dan HMI. Pada tanggal 10 Mei 2019 disahkan sebagai HME ITERA. HME ini diketuai 4 orang, yaitu 2019-2020 itu Bang Ade, 2020-2021 itu Bang Dede, 2021-2022 itu Bang Adnan, dan yang terakhir itu 2022-2023 itu Bang Somo. Asas dan tujuan HME ini adalah berasaskan Pancasila, Tridharma Perguruan Tinggi, dan Konstitusi Dasar KM ITERA. HME ITERA ini bertujuan sebagai tempat menyalurkan aspirasi, ide, serta gagasan. Yang kedua itu sebagai tempat untuk melatih dan menyalurkan kemampuan organisasi. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik. Yang keempat itu sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan yang harmonis antara mahasiswa Teknik Elektro ITERA. Sekian dari saya, materi yang dapat saya sampaikan, yang telah saya ringkas dan telah saya dapatkan dari Prakadar hari pertama dan hari kedua. Dan di sini juga saya ingin mendapatkan materi tentang bagaimana dasar kepemimpinan suatu organisasi atau suatu UKM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.